Profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Kemudian, apakah profil pelajar Pancasila hanya berlaku untuk kurikulum merdeka atau berlaku juga pada satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2023? Profil pelajar Pancasila tidak hanya berlaku untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum mereka saja, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2023. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2023. Dalam penyusunannya, profil pelajar Pancasila sudah memetakan merujuk penguatan pendidikan karakter PPK ya, sehingga dalam implementasinya dapat diselaraskan dengan penyesuaian sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2023 boleh menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang dilakukan oleh Sekolah Penggerak atau SMK PK. Kemudian, mengapa pembelajaran melalui proyek disebut sebagai penguatan profil pelajar Pancasila? Di satuan pendidikan, profil pelajar Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu budaya satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian, proyek ini bukan satu-satunya metode, melainkan penguatan upaya pengembangan profil pelajar Pancasila. Apakah itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Nah, dengan adanya proyek penguatan belajar Pancasila, maka satuan pendidikan perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa bekerja secara kolaboratif. Kolaborasi akan menjadi kunci sukses atau tidaknya sebuah proyek. Dalam pelaksanaan proyek, guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu untuk merencanakannya, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen. Pada satuan PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki tema-tema yang ditentukan pemerintah. Tema-tema ini dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Pada setiap tahunnya, satuan pendidikan melaksanakan 2 tema proyek, sehingga hal ini perlu masuk dalam pengorganisasian pembelajaran dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian, dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi, pondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola waktu belajar dan merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar adalah sikap yang terbangun sebagai hasil dari pengembangan dimensi mandiri. Bagaimana implementasi proyek profil pelajar Pancasila dan satuan pendidikan? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di satuan pendidikan. Pada satuan PAUD, pelaksanaan proyek
profil pelajar Pancasila terintegrasi dengan kegiatan bermain belajar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya pada perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Profil pelajar Pancasila berguna sebagai kompas bagi pendidikan, kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila menjabarkan tujuan-tujuan pendidikan nasional secara rinci terkait cita-cita, visi, misi, dan tujuan pendidikan ke peserta didik dan seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila memberikan gambaran yang ingin dituju mengenai karakter dan kemampuan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila, sehingga pendidik dan pelajar mengetahui apa harapan negara terhadap hasil pendidikan dan berusaha mewujudkannya bersama. Di setiap mata pelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan diharapkan mendukung ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan memasukkannya dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila juga akan diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju. Pengaruh langsung dari profil pelajar Pancasila adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila sejak jenjang PAUD sampai dengan SMA, SMK, dan di SLB. Pengaruh tidak langsung kepada satuan pendidikan adalah adanya asesmen nasional, khususnya survei lingkungan belajar. Survei karakter merupakan metode untuk memantau lingkungan belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perbedaan profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter (PPK). PPK, penguatan pendidikan karakter, adalah pergerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Pentingnya pendidikan karakter ditunjukkan dan dikuatkan dalam profil pelajar Pancasila dengan menjadikannya sebagai arah karakter yang dituju dalam pendidikan di Indonesia. Jika proyek penguatan profil pelajar Pancasila berjalan, bagaimana dengan program PPK yang sudah berjalan? Ini pertanyaan yang perlu dijawab juga. PPK tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan dan pembiasaan di satuan pendidikan masing-masing yang terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan program PPK adalah usaha dan amanat kebijakan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di mana nasionalisme dalam profil pelajar Pancasila? Nah, untuk nasionalisme sendiri terbangun dari perwujudan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nasionalisme merupakan buah dari perkembangan dimensi beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak bernegara, di mana dimensi bergotong royong juga dimensi berkebinekaan global. Jika profil pelajar Pancasila masuk sebagai Renstra Kemendikbudristek, bagaimana pelaksanaannya di satuan pendidikan? Implementasi profil pelajar Pancasila dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran, program, proyek, dan sebagainya, yang tujuannya adalah ketercapaian profil pelajar Pancasila kepada satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan pelaku pendidikan lainnya yang juga diharapkan untuk memiliki profil ini, dengan kerjasama antara satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, serta didukung oleh para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. Yang berikutnya adalah bagaimana mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki rapor tersendiri yang akan membantu rekam jejak ketercapaian profil pelajar Pancasila.
Pada satuan PAUD tidak ada rapot khusus untuk proyek profil pelajar Pancasila. Rapot proyek profil terintegrasi dengan laporan perkembangan CP dan diharapkan muncul di portofolio anak. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari hasil pendidikan, sehingga satuan pendidikan juga seyogyanya untuk tidak terburu-buru dalam mengukur ketercapaian profil, melainkan membangun kompetensi dan karakter tersebut secara konsisten dan memiliki perkembangannya melalui penilaian proyek. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran? Nah, ini pertanyaan juga menarik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila diajarkan secara kolaboratif, tim teaching, oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Karena proyek ini memiliki target utama pengembangan profil pelajar Pancasila, maka semua guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas, perlu terlibat dalam perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Di satuan PAUD, guru yang mengampu proyek penguatan profil pelajar Pancasila sama dengan guru kelas. Target utama proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan konten atau capaian pelajaran dari mata pelajaran yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas, guru mapel berkolaborasi dan fokus pada penyampaian dimensi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitas kegiatan proyek ini. Penentuan 20-30% alokasi waktu untuk proyek tidak berlaku untuk satuan PAUD. Dalam rangkaian kegiatannya, peserta didik akan menggali pemahaman dan mencari solusi mengenai isu-isu yang dikemas dalam 7 tema berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau CGDS, di SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat, serta 4 tema di satuan PAUD. Berbagai macam keterampilan dan pengetahuan akan dikembangkan untuk mendalamkan isu, penyelesaian masalah, dan tidak dipisah-pisah dalam mata pelajaran. Kemudian bagaimana bentuk pelaporan hasil proyek? Hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila diberikan dalam rapot akhir tahun semester semester 2 pada peserta didik. Format rapot tersebut berbeda dengan format hasil belajar intrakurikuler. Rapot hasil proyek penggambaran perkembangan sub elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema proyek di tahun ajaran. Pada satuan PAUD, pelaporan hasil proyek tidak terpisah dengan rapot intrakurikuler. Perkembangan proyek dan dimensi profil ditunjukkan dalam portofolio anak. Apakah bentuk laporan hasil belajar proyek profil pelajar Pancasila bermata pelajaran? Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terkait dengan mata pelajaran, sehingga bentuk laporannya tidak disusun per mata pelajaran. Ini uniknya untuk materi profil pelajar Pancasila. Kemudian tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kontekstual dan umum. Peserta didik berkesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan tersebut meskipun mereka belum mempelajarinya dalam intrakurikuler. Bahkan, proyek yang mereka lakukan dapat menjadi pengetahuan awal yang mendorong mereka lebih siap untuk mempelajarinya lebih jauh dan dalam intrakurikuler. Yang selanjutnya adalah tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak berarti pendekatan berbasis proyek saja, namun satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan lain seperti inquiry, berbasis masalah, dan pendekatan lain yang sesuai digunakan untuk pengembangan karakter dan kompetensi yang dituju dari profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bila satuan pendidikan dapat menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru. Itu banyak hal terkait dengan
profil pelajar Pancasila. Semoga bisa mencerahkan.